yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari Kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Setiamu
adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tentu semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan damai sejahtera. Nah, saat ini mari kita bersama-sama memulai doa pagi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang baik. Dan pada saat ini kami mau mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan sabda Tuhan. Dan tolong hamba-Mu ini yang penuh dengan segala kekurangan dan cacat celahnya. Kami serahkan, kami pasrahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kami percaya Engkau bersama kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita memasuki renungan kedua dari kitab Pengkhotbah. Dalam perikop yang kedua ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Tadi kita sudah mendengar ayat-ayat ini dibacakan. Dan kemudian perikop ini sebelum memasuki perikop yang pasal kedua nanti ditutup dengan sebuah kalimat yang menarik. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati.
Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini nuansanya adalah kitab yang kelihatannya berputus asa. Penulis kitab Pengkhotbah ini kelihatannya itu pesimis dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Ya, Bapak Ibu, saya secara konteks kurang memahami kenapa dan siapa penulis kitab Pengkhotbah dan kenapa dia menuliskan kitabnya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Raja Salomo. Berkali-kali dia mengatakan aku adalah raja. Tetapi ada juga ahli lain mengatakan bahwa tidak, dia bukan Raja Salomo, dia adalah orang yang mencari dan mengejar hikmat. Bapak Ibu, apakah kitab Pengkhotbah ini di dalam di dalam perikop yang kedua, pasal yang pertama, itu mau mengatakan bahwa berarti kita tidak boleh atau tidak usah mengejar hikmat? Apalagi kita tidak usah mengejar yang namanya pengetahuan. Sekolah berhenti saja. Buat apa sekolah? Apalagi sekolah dalam masa pandemi online gak jelas. Misalnya seperti itu. Apakah kita sudah bodoh saja? Tidak perlu lagi menimbang-nimbang segala sesuatu dengan hikmat? Bukan seperti itu. Kenapa bukan? Karena pada bagian lain nanti kita akan melihat bahwa ternyata Pengkhotbah mengatakan masih beruntung orang yang punya hikmat. Nah, lalu kenapa di pasal yang kedua ini seolah-olah ia mengatakan bahwa orang yang mengejar hikmat adalah sia-sia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kemudian bertanya-tanya, kenapa sih harus terjadi pandemi? Kenapa sih harus terjadi COVID-19? Apakah COVID-19 ini datang dari Tuhan atau bukan? Ini tuh rekayasa genetika atau bukan? COVID-19 itu adalah konspirasi beberapa petinggi-petinggi dunia atau bahkan konspirasi beberapa orang atau bukan? Di WhatsApp atau di media sosial lainnya kita seringkali menerima berita-berita yang bisa dikatakan berita hoax yang mengatakan seperti itu. Wah, ini konspirasi, wah ini sebetulnya adalah settingan dan lain sebagainya. Lalu kita terus mencari kenapa harus terjadi, Tuhan di mana, apa yang Tuhan lakukan, apakah Tuhan tertidur dalam masa seperti ini. Lalu ketika kita bertanya seperti itu, maka apa hasilnya? Apakah sudah mendapat jawaban? Apakah sudah ada yang dapat menjawab bahwa COVID-19 itu memang diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan mempunyai rencana begini dan begitu dan begini dan begitu? Tidak ada. Tidak ada yang mampu dengan berani berkata bahwa ini pasti karena Tuhan punya rancangan dan rancangannya adalah begini. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan, bukan? Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menjawab. Tetapi bukankah ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kekecewaan itu tidak bisa kita jawab? Kenapa sih sahabat saya mengkhianati saya? Apa sih alasannya? Saya kurang baik apa sehingga sahabat saya harus mengkhianati saya? Kenapa sih pasangan hidup saya harus berselingkuh? Saya kurang apa? Bagaimana saya memujanya, menservisnya baik padanya, tapi kenapa dia memilih orang lain misalnya? Atau kenapa sih anak saya atau
Siapa yang kemudian sakit dan sakitnya tidak bisa disembuhkan? Ada banyak hal sekali. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawabnya. Lalu ketika kita tidak mendapatkan jawabnya, apa yang kita rasakan? Sedih. Dan bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian meninggalkan Tuhan. Karena terlalu kecewa akan semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Mengejar hikmat, mengejar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ternyata adalah sia-sia. Karena memang ternyata Tuhan meminta kita untuk tidak mencari jawabnya, tetapi untuk menjalaninya. Lalu bagaimana kita harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini kita tidak mendapat jawabnya? Pengkhotbah mengajak kita untuk berhenti mencari jawaban, berhenti untuk mengejar hikmat yang tidak dapat kita dapatkan, berhenti untuk terus bertanya, dan mulailah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kita. Bukan salah kita. Ya mungkin keadaan ini adalah salah kita, tetapi tidak sepenuhnya salah kita, bukan? Ketika sahabat kita berkhianat, mungkin itu ada kesalahan kita, tetapi tidak sepenuhnya salah kita, bukan? Ketika pasangan hidup meninggalkan kita dan berselingkuh dengan orang lain, ya mungkin ada kesalahan kita, tapi tidak sepenuhnya salah kita, bukan? COVID-19 ini ya mungkin kita katakan, ya itu salahnya sih, ada orang geragas, makan kelelawar dan segala macam dan apa. Tapi tidak sepenuhnya salah manusia. Ada dimensi-dimensi yang kita tidak tahu, dan berhenti. Berhenti itu berarti mengakui keterbatasan. Berhenti itu berarti berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang ada. Dan mulai menjalani kenyataan itu artinya adalah kita pasrah, namun kita percaya melangkah bersama Tuhan. Sia-sia di atas segalanya ketika kita terus bertanya, mengandalkan pikiran kita, tidak puas dengan jawaban dalam hidup kita. Semuanya hanya menambah kesedihan kita belakang. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Berdamailah dengan keadaan yang ada. Mensyukuri setiap hal yang terjadi, karena itu tidak akan pernah luput dari pengetahuan Tuhan. Dan mulailah berjalan di dalam segala hal yang tidak kita ketahui, karena satu-satunya yang kita ketahui adalah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diingatkan lagi oleh kitab Pengkhotbah. Dalam kitab Pengkhotbah ini kami diingatkan untuk tidak selalu terus mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Karena ketika kami tidak mampu menjawabnya, pertanyaan itu justru berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan, berubah menjadi sesuatu yang membuat kami kecewa. Dan iblis dapat memakai kekecewaan dan kesakitan itu untuk mengajak kami meninggalkan Engkau.
Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan pada saat ini kami dapat menerima dan berdamai dengan diri kami sendiri, menerima dan berdamai dengan keadaan yang ada, dan mulai belajar melangkah dalam kekecewaan, melangkah dan bangkit kembali dalam keterpurukan, mulai berjalan satu demi satu langkah dalam ketidakpastian, tapi kami menerimanya dan berjalan melaluinya, bukan karena kehebatan, tetapi kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu ada bersama dengan kami di hari-hari masa lalu kami, di hari-hari kami saat ini, dan di hari-hari kami ke depan yang kami tidak tahu. Kami mau berdoa untuk setiap hati yang kecewa saat ini, setiap hati yang terus mencari jawab, setiap hati yang tidak puas di dalam kenyataan hidup. Tuhan, tolonglah, berikanlah kami damai sejahtera. Mampukanlah kami berpasrah. Dalam kepasrahan itu ada kekuatan bersama. Bagi kami yang menanti kesembuhan, biarlah kami menantinya dengan kepasrahan. Bagi kami yang menanti keadilan, biarlah Tuhan menghangatkan kami di dalam kepahitan hidup yang harus kami jalani. Masih banyak berkat Tuhan yang bisa kami syukuri. Terima kasih. Inilah doa kami, dan berikanlah kami damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan kembali lagi merenungi kitab Pengkhotbah di minggu ke depan dalam waktu yang sama setiap hari Kamis bersama saya, Pendeta Ben Suprana. Selamat pagi, selamat merayakan kehidupan, berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, percaya bahwa Tuhan selalu ada.